Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian tetap sehat lahir maupun batin. Tetap semangat belajar meskipun secara daring. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bank sentral dan sistem pembayaran. Untuk itu silahkan kalian bersiap-siap melihat penjelasan dan tayangan berikut ini. Bank sentral merupakan lembaga keuangan negara yang sifatnya independen dan memiliki otonomi penuh dalam melaksanakan tugasnya juga wewenangnya. Di negara kita, Bank Sentral ini disebut juga dengan Bank Indonesia. Kantor Bank Indonesia di Kota Trenggalek tidak ada, di Tulungagung juga tidak ada. Adanya di Kediri. Kenapa demikian? Karena Bank Sentral ini atau BI hanya ada di wilayah karisidenan yang ada di negara kita ini. Nah, selanjutnya Bank Sentral itu disebut juga sebagai bank sirkulasi atau bank of issue. Di sini maksudnya bank sirkulasi itu mempunyai wewenang untuk menerbitkan uang kartal. Apa sih sebenarnya uang kartal itu? Uang kartal itu adalah uang yang kita pakai transaksi sehari-hari berupa kertas dan logam. Selain itu, Bank Sentral juga mempertahankan konversi uang terhadap emas dan perak. Fungsi bank sentral itu ada 6 macam. Yang pertama adalah menjaga stabilitas moneter. Artinya, di sini BI mempunyai fungsi untuk mengendalikan stabilitas keuangan yang ada di negara kita. Yang kedua, fungsi bank sentral mengawasi dan membuat regulasi bagi bank. Ini maksudnya membuat regulasi itu adalah membuat peraturan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi peraturan yang dibuat bagi bank tersebut. Berikutnya adalah kelancaran sistem pembayaran. Jadi di sini dengan adanya sistem pembayaran yang lancar, itu akan membuat perekonomian semakin berkembang. Fungsi berikutnya adalah melakukan riset dan pemantauan. Mempunyai fungsi memantau bank konvensional maupun bank syariah atau bank perkreditan rakyat yang ada di negara kita. Itu jadi semua bank yang ada di negara kita itu di bawah pantauan BI. Yang kelima, menjadi tempat menyimpan kas negara. Dan selanjutnya yang terakhir, memberi bantuan kepada bank agar lepas dari krisis. Di sini pengertian kalimat tersebut adalah bahwa uang negara itu semuanya akan disimpan dalam lembaga keuangan yang berupa BI itu. Jadi kas negara itu selalu disimpan di BI. Kemudian suatu saat tertentu jika ada bank konvensional maupun bank syariah mengalami krisis, itu akan mendapatkan bantuan dari BI. Jadi artinya ini BI tidak langsung memberikan pelayanan kepada nasabah, enggak, tetapi memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan bank. Di sini Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maksudnya di sini memelihara tinggi rendahnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas. Tugas Bank Indonesia ini didukung oleh 3 pilar. Jadi di sini 3 pilar itu adalah ketetapan tentang kebijakan moneter, kemudian penjagaan tentang lancarnya sistem pembayaran,
dan selalu menstabilkan sistem pembayaran. Pelaksanaan tugas Bank Indonesia itu memiliki wewenang tertentu. Jadi ini berkaitan dengan 3 pilar yang merupakan bidang tugas BI. Berarti di sini yang pertama yang berkaitan dengan penetapan kebijakan moneter. Yang berkaitan dengan kebijakan moneter, di sini BI mempunyai wewenang untuk menentukan tingkat diskonto atau suku bunga. Juga menentukan cadangan minimum kas yang dimiliki oleh bank, serta mengatur kredit atau pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank konvensional maupun bank yang lain. Kemudian di sini menjaga sistem pembayaran, kaitannya dengan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, yang berkaitan dengan ini berarti yang pertama itu tentang penggunaan alat pembayaran yang ada di negara kita. Yang kedua yaitu pemberian izin sistem pembayaran. Yang ketiga adalah mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran tersebut untuk membuat laporan kepada Bank Indonesia. Yang ketiga berkaitan dengan stabilitas sistem pembayaran. Di sini BI mempunyai wewenang membuat kebijakan makroprudensial atau yang disebut kebijakan sistem keuangan secara keseluruhan. SSK adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh BI itu berupaya bagaimana caranya agar sistem keuangan ini bisa stabil. Nah, yang berkaitan dengan kegiatan ini ada beberapa lembaga, yaitu lembaga keuangan, ada pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non-keuangan. Jadi di sini BI berperan sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan. Sistem pembayaran terdiri atas alat pembayaran, mekanisme clearing, hingga terjadinya penyelesaian akhir atau yang biasa disebut dengan settlement. Nah, di sini pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga penyelenggaraan sistem pembayaran antara lain adalah bank, lembaga keuangan non-bank, penyelenggara transfer dana, dan perusahaan pengalian. Dan yang terakhir, yang terlibat juga adalah bank sentral. Alat pembayaran secara tunai di sini berupa uang tunai atau uang kartal, di mana uang tunai atau uang kartal itu adalah uang kertas dan uang logam yang diterbitkan oleh BI atau yang pada umumnya ada dipegang oleh masyarakat. Sedangkan alat pembayaran non tunai di sini adalah menggunakan berbagai instrumen selain uang tunai. Jadi dapat berupa kertas. Kertas ini bisa berupa cek. Cek ini karena kita punya simpanan giro di bank. Bisa berupa whistle. Kemudian yang kedua yaitu berupa kartu. Kartu di sini ada e-money, ada kartu kredit, ada ATM. Nah, di sini yang berupa kartu biasanya bisa dipakai juga untuk membayar saat kita melewati jalan tol. Itu. Yang ketiga yaitu aplikasi elektronik atau uang digital. Di sini contohnya adalah OVO, GoPay, ShopeePay. Nah, di era pandemi ini uang elektronik sangat meminimalisir terjadinya kontak langsung. Jadi di sini kita tidak perlu datang ke toko atau yang lain, kita cuma bisa jual beli dengan menggunakan pembayaran alat elektronik seperti ini. Peran BI dalam sistem pembayaran ada 5. Yang pertama adalah
sebagai regulator. Ini maksudnya BI membuat peraturan tentang berbagai macam transfer dana. Yang kedua yaitu perizinan. Di sini BI memberikan izin pada lembaga keuangan yang boleh melakukan kegiatan transfer. Yang ketiga adalah pengawas. Ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh BI agar sistem pembayaran bisa berjalan lancar. Yang keempat, sebagai operator. Di sini BI menyediakan layanan sistem berbagai macam transfer. Contohnya adalah RTGS. Ini adalah pengiriman dalam jumlah besar. Yang berikutnya, yang kelima, BI sebagai fasilitator. Di sini BI mempunyai tujuan agar penyelenggaraan transfer dana bisa dilakukan secara aman dan lebih efisien. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh BI ada 3 macam. Yang pertama adalah real-time gross settlement atau BI RTGS. Yang kedua adalah scriptless securities settlement system atau BI SSSS. Dan yang ketiga adalah sistem clearing nasional Bank Indonesia SKNBI. Sekarang perhatikan alur transaksi menggunakan BI RTGS. Di situ terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah bank pengirim. Bank pengirim di sini kirim perintah transfer dana untuk bank penerima melalui RTGS. Jadi RTGS ini yang memiliki adalah BI. Sentralnya adalah BI yang ada di Jakarta. Kemudian di sini BI RTGS akan mengkonfirmasikan pada bank penerima, sehingga nanti bank penerima akan tahu kalau dia sudah menerima transfer dana. Nah, tujuan dari BI RTGS ini, transfer bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, antar bank, kemudian aman dan efisien. Selain itu, bisa mengirim dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, Bu Teguh jelaskan tentang BI SSSS. BI SSSS ini adalah sarana untuk mencatat transaksi surat berharga yang terhubung langsung antar peserta, penyelenggara, dan BI RTGS. Yang ketiga itu adalah SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Di sini sistem transfer pembayaran yang nilainya kecil. Jadi beda dengan RTGS atau SSSS. Nah, sekarang di sini penyelenggaraan SKNBI ini ada 2 macam. Yang pertama adalah penyelenggaraan clearing secara nasional. Jadi di seluruh Indonesia begitu. Jadi antar bank seluruh Indonesia. Yang kedua, penyelenggaraan clearing secara lokal atau wilayah. Jadi hanya pada wilayah tertentu saja. Anak-anakku semua, demikian tadi materi tentang bank sentral dan sistem pembayaran. Untuk selebihnya, silahkan kalian bisa menggali informasi sendiri dari buku-buku yang relevan. Atau kalau ada kesulitan, silahkan bertanya langsung pada Bu Teguh. Bisa lewat GC, bisa lewat WA Group. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.